Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Bapak Tony Setiawan, Magister Pendidikan, atau biasa orang memanggil saya dengan nama Pak Tony. Kali ini kita bertemu dalam mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa RPS mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini sudah terbit. Artinya begini, kemarin itu kan saya menjaring aspirasi mahasiswa. Inginnya itu seperti apa, ternyata sebagian ada yang mengirim, ada yang tidak. Tapi sesuai kesepakatan atau sesuai keterangan yang sudah saya buat, maka nanti penilaiannya juga sesuai keterangan yang sudah saya buat. Nah, pada mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk RPS sudah bisa di-download di pertemuan ke-1. Nah, ada di sini, ini ada pertemuan atau perkuliahan ke-1. Di situ di bawah sendiri pada perkuliahan ke-1 ada RPS. Silakan saudara klik untuk mendownload. Nah, ini saya klik ya, mendownload. Nah, sebelum kita membahas pada pertemuan kedua, akan saya jelaskan dulu, akan saya paparkan terlebih dahulu RPS mata kuliah ini. Silakan saudara baca, cermati info dari atas sampai bawah. Silakan saudara cermati dulu. Nah, yang menjadi perhatian di sini nanti adalah mulai dari tabel yang ini, ya, ada minggu ke berapa, CPMK dan sebagainya. Nah, pada mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja semester 1 ini kami rencanakan ada 16 pertemuan. Ada pertemuan ke-8 sebagai UTS dan pertemuan terakhir ke-16 adalah UAS atau ujian akhir semester. Nah, pada pertemuan tersebut silakan saudara cermati pada metode, durasi, waktu akses, dan pendekatan. Selebihnya boleh dicermati dengan baik, tapi yang menjadi perhatian pertama adalah pendekatan. Pada 16 pertemuan tersebut ada 3 pendekatan sinkronus atau 3 kali perkuliahan dengan pendekatan sinkronus, yaitu pada pertemuan ketiga, pertemuan ke-7, dan pertemuan ke-14. Kita menggunakan Zoom atau Google Meet. Nanti silakan mengikuti info terupdate di kuliah.iv.ac.id pada pertemuan yang bersangkutan. Nah, seperti yang kemarin kita bahas bahwa sinkronus adalah online dalam waktu yang sama, seperti itu ya. Nah, kemudian asinkronus ini kita ada 11 pertemuan. Mulai dari pertemuan pertama kemarin, dilanjut pertemuan kedua dan seterusnya. Silakan dicermati sendiri. Yang tidak saya blok biru artinya itu asinkronus. Tapi yang saya blok biru itu adalah perkuliahan sinkronus. Adapun yang asinkronus menggunakan e-learning kuliah.iv.ac.id dan yang sinkronus menggunakan Zoom atau Google Meet. Melihat sikon ya, nanti bisa pakai Zoom atau bisa pakai Google Meet. Silakan nanti ikuti perkembangannya di laman e-learning sesuai mata kuliahnya. Nah, pada asinkronus kami memberi waktu akses 3 kali 24 jam. Artinya apa? Dalam mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, saudara bisa mengaksesnya, bisa memberikan tanggapan, menjawab kuis, mengirim tugas dan sebagainya sesuai dengan kriteria tiap pertemuan. Nanti kami beri kelonggaran 3 kali 24 jam. Atau misalkan lebih dari 3 kali 24 jam tapi tidak akan lebih dari 7 kali 24 jam. Pada minggu kedua tidak akan melewati perkuliahan minggu ketiga. Minggu ketiga tidak akan melewati batas perkuliahan sehingga sampai pada minggu keempat dan sebagainya. Pada minggu ini adalah minggu kedua, jadi tidak akan melewati atau tidak akan melebihi minggu kedua. Artinya di pertemuan kedua jelas itu pada pertemuan kedua jelas ada pada minggu
kedua dan seterusnya. Untuk yang pertemuan dengan sinkronus ini sesuai jadwal. Nanti silahkan saudara ikuti benar-benar perkembangannya di kuliah.iva.ac.id. Jangan sampai ketinggalan ya, don't miss it. Kalau saudara ketinggalan bagaimana? Tidak bisa mengikuti karena waktunya sesuai dengan jadwal. Kalau tidak mengikuti bagaimana? Jelas tidak akan mendapatkan nilai pada pertemuan tersebut. Kalau asinkronus masih agak longgar, 3 kali 24 jam. Hari ini bisa, besok bisa, lusa bisa. Nah, ini lebih nyaman ya untuk pembelajaran online karena waktunya longgar. Ini RPS yang kita sepakati. Artinya berdasarkan masukan dan hasil pemikiran dosen pengampu mata kuliah. Seperti itu. Nah, ini mengenai RPS. Saya rasa untuk RPS sudah bisa diterima ya. Nanti silakan di-download sendiri dan dicermati, dibaca dengan seksama masing-masing peserta mata kuliah. Nah, baik, sekarang kita masuk ke perkuliahan kedua. Pada mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja, pertemuan kedua ini adalah membahas tentang konsep kesehatan dan keselamatan kerja. Apa toh itu konsepnya? Konsepnya K3 itu bagaimana toh sebenarnya? Jangan-jangan dari sekian peserta mata kuliah ini ada yang belum paham apa itu kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, akan kita bahas di sini. Silakan perhatikan baik-baik karena saya tidak share ya. Saya tidak membagikan PPT ini. Saudara bisa dilihat di video saya. Nah, kalau saudara nanti mencermati baik-baik video ini, pasti saudara tidak ketinggalan dan pasti tidak salah kirim tugas seperti itu. Kalau tidak mencermati atau mencermatinya loncat-loncat, nah nanti bisa saja saudara salah paham dengan yang saya sampaikan dan bisa saja saudara salah kirim tugas. Salah kirim tugas ya nilainya apa adanya. Tidak kirim tugas 0, kalau salah kirim tugas bisa saja 5, bisa 10 poin, tapi tidak mungkin mencapai 100 poin setiap pertemuan untuk yang salah kirim tugas. Pak, apakah ada kasus salah kirim tugas? Ada, banyak sekali kasus salah kirim tugas. Tugasnya A yang dikirim D, tugasnya B yang dikirim Z, bisa. Dan pernah terjadi, dan saya biasanya memberi nilai 5 atau 10 dan sebagainya, tidak bisa memberi nilai maksimal sampai 100. Jelas itu tidak mungkin, salah kok diberi nilai 100, tidak mungkin. Dapat nilai 5 saja sudah syukur. Nah, makanya tolong perhatikan video saya ini dengan baik sehingga saudara tidak mungkin salah kirim tugas atau salah mengerjakan soal. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja atau keselamatan dan kesehatan kerja itu berdasarkan pengertian. Itu ada beberapa pengertian. Nah, ada pengertian menurut ILO. Apa itu ILO? International Labour Organization atau Organisasi Buruh Dunia. Dan ada pengertian berdasarkan OSHA. Nah, apa ini OSHA? Silakan saudara cari. Nah, jelas ya. Jelas ini A-nya itu saya kasih kata kunci, A-nya itu administration. Ya. H itu healthy. Nah, silahkan O dan S-nya saudara cari sendiri. Itu sangat mudah sekali. Silahkan ketik di Google, nanti saudara dapat jawabannya. Nah, ada dua pengertian K3 menurut ILO dan OSHA. Saya mohon maaf, saya bacanya bahasa Indonesia, ejaannya ILO dan OSHA. Kalau menurut ILO, K3 itu adalah kesehatan, keselamatan kerja atau occupational safety and health. Nah, ini tujuannya adalah meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja baik secara fisik, mental, kesejahteraan soal di semua jenis pekerjaan, mencegah terjadinya gangguan kesehatan diakibatkan oleh pekerjaan, melindungi pekerjaan pada setiap pekerjaan dari resiko yang timbul dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan, menempatkan dan memelihara pekerjaan di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja, dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya. Ini berdefinisi pengertian atau arti K3 menurut Organisasi Buruh Dunia. Nah, pengertian K3 dari ILO dan OSHA itu berbeda ya. Ini ada perbedaannya. Kalau dari OSHA itu menurut K3 OSHA adalah kesehatan dan keselamatan kerja adalah aplikasi ilmu. Nah, ini mengandung kata
aplikasi ilmu dalam mempelajari resiko keselamatan manusia dan properti baik dalam industri maupun bukan. Nah, ini ada kata ini ya, aplikasi ilmu ini kata kuncinya di sini perbedaannya. Ada aplikasi ilmu seperti itu. Nah, ada aplikasi ilmu dalam mempelajari resiko keselamatan manusia dan properti baik dalam industri maupun bukan. Kesehatan keselamatan kerja merupakan multidisiplin ilmu yang terdiri dari atas fisika, kimia, biologi, dan ilmu perilaku dengan aplikasi pada manufaktur, transportasi, penanganan material bahaya. Nah, ini biasanya hubungannya dengan namanya ergonomi. Ini ya, saya tulis di sini. Hubungannya biasanya dengan ergonomi. Apa itu ergonomi? Silakan saudara cari sendiri di internet. Banyak sekali istilah atau pengertian dari ergonomi. Ini bukan ekonomi ya, tapi ergonomi. Nah, ini ada hubungannya. Menarik sekali, ilmu ergonomi ini sebenarnya pada kampus yang lain menjadi mata kuliah tersendiri. Tapi pada kampus tercinta kita, ergonomi tidak menjadi mata kuliah, melainkan melebur dalam mata kuliah yang lain yang berhubungan dengan K3. Seperti itu. Nah, ini sekilas dari pengertian K3. Bisa diterima ya pengertian dari K3. Nah, sekarang naik ya. Nah, apa itu tujuan K3? Ada 2 tujuan K3. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan kerja yang selamat dengan melakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini ada kata kuncinya. Ini keriting ya, atau menciptakan lingkungan kerja yang selamat dengan melakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi secara kualitas ataupun secara jumlah. Adapun tujuan K3 yang kedua adalah menciptakan kondisi yang sehat bagi karyawan, keluarga dan masyarakat sekitarnya melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Nah, ini tujuan K3 itu sangat baik sekali. Sangat baik sekali tujuan K3, bukan hanya pekerjanya namun juga industrinya yang di cover, karena di setiap industri itu biasanya ada departemen khusus yang menangani untuk K3. Kalau saudara pernah bekerja di industri, pasti K3 ini menjadi hal penting sekali. Kalau saudara pernah kunjungan ke industri, pasti kita melihat contoh penerapan K3 di industri itu sangat kental sekali. Saya berikan satu saja contohnya. Ketika ada jalur hijau itu untuk jalan, jalur kuning untuk batas, untuk yang lainnya itu tidak boleh dilewati selain jalur jalan sebagainya. Itu merupakan penerapan dari K3. Nah, dasar keilmuan K3 itu ada 3, yaitu occupational health, artinya kesehatan pekerja, industrial safety, keselamatan industri, sama industrial hygiene, artinya higienitas dari industrial tersebut. Nah, dasar keilmuan K3 ini tidak bisa kita lepaskan dari salah satunya. Jadi sebuah industri itu cukup sehat karyawannya saja tidak bisa, cukup selamat karyawannya saja tidak bisa. Cukup industrinya berkembang terus tanpa memperhatikan keselamatan pekerjanya ataupun keamanan pekerjanya ataupun keamanan dari industri tersebut atau pabrik tersebut tidak bisa. Jadi ketiga-tiganya ini saling berkaitan, saling berkesinambungan dan saling membutuhkan. Artinya begini, jika penerapan K3 itu benar-benar diterapkan pada sebuah pabrik, pada sebuah industri, pada sebuah bengkel, 3 hal ilmu ini tidak boleh ditinggalkan. Ini namanya dasar keilmuan K3. Jadi kalau ingin menerapkan K3, ingin mengembangkan K3, ingin meneliti K3, 3 ranah ilmu ini tidak bisa dilepaskan. Nah, next ya. Nah, filosofi K3 itu hanya ada 2. Kalau saya gambarkan seperti ini, jungkit ya, atau keseimbangan, raca keseimbangan. Nah, yang pertama adalah hak asasi manusia dan pengendalian hazard. Kenapa demikian? Nah, ini harus seimbang karena setiap manusia itu mempunyai hak selamat, hak sehat dan sebagainya. Itu harus terpenuhi. Bagaimana cara memenuhinya? Termasuk ini kita kendalikan hazardnya, bahaya-bahayanya kita kendalikan. Kita kendalikan sehingga
hak asasinya terpenuhi, hazardnya terkendali, sehingga terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dengan pekerja yang aman, selamat, sehat. Seperti itu. Kalau pekerjaannya aman, selamat, sehat, industrinya juga harus aman, selamat, sehat. Tidak boleh salah satunya, tidak boleh salah satu yang terpenuhi, harus dua-duanya, antara pekerja ataupun tempat kerjanya. Ini adalah filosofi dari K3, sehingga hak asasi manusianya terpenuhi, sehingga hazardnya terkendali, sehingga bisa mendukung dari hak asasi tersebut. Itu ya. Nah, ini adalah filosofi dari K3. Nah, pengantar mata kuliah, konsep K3 di pertemuan kedua saya rasa cukup sekian. Setelah saudara mengikuti perkuliahan saya ini, saya harap saudara bisa mencermatinya, saya bisa memahaminya. Nah, setelah mengikuti perkuliahan, silahkan saudara jawab kuis di perkuliahan kedua. Nah, di sini ya, kalau saudara mencermati, pasti nanti bisa menjawab dari kuis saya. Bagaimana cara menjawab kuisnya? Kemarin itu masih ada yang kebingungan. Saudara, tolong diperhatikan. Kalau bisa, silakan buka di laptop atau komputer atau PC. Kalau tidak bisa di laptop atau komputer, silakan buka HP dengan mode desktop, gitu ya. Dengan mode desktop. Jadi silakan buka, satu sini, silakan buka e-learning dengan PC. Silakan buka e-learning dengan PC atau laptop. Atau jika HP, jika Android ini dengan mode desktop. Nah, maka akan muncul semuanya, bukan hanya tampilan kecil, tapi nanti bisa muncul semuanya, bisa jelas, bisa terlihat lebih nyaman dipandang kalau mode desktop seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya, meskipun dibuka dari manapun, sebenarnya jika saudara itu membaca, di sini ada keterangannya. Nah, mana yang harus diklik dulu? Oh, ini klik kuis TM2, klik. Mencoba kuis, klik, dan sebagainya, mudah sekali. Nah, pada kuis pertemuan kedua kami batasi maksimal 3 Oktober 2020 pukul 23.55. Adapun durasi pengerjaannya adalah 30 menit. Jadi kalau saudara belum yakin tahu jawabannya, jangan dikirim dulu atau jangan mencoba dulu. Setelah saudara mempelajari ini, saya yakin saudara bisa menjawab. Baik, saya bukakan dulu kuisnya. Nah, saya buka dulu. Nah, ini preview kuis no. Tapi kalau saudara nanti ya, kalau bahasa Inggris preview, tapi kalau bahasa Indonesia mencoba kuis sekarang. Nah, ini klik start attempt. Nah, kuisnya adalah bagaimana sejarah dari K3. Bagaimana sejarah dari K3, seperti itu ya. Bagaimana sejarah dari K3. Nanti silakan saudara klik jawabannya di sini, bla 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 bla, kemudian klik finish attempt. Nah, itu ya. Ini di sini nampak kuis navigation itu ada hanya satu, artinya hanya ada satu kuis atau satu pertanyaan. Nanti kalau ada 2, ada 3, di sini ada semuanya. Nah, sekarang sudah saya beritahukan soal dari kuis pada pertemuan kedua, sehingga saudara bisa mempersiapkan dari sekarang setelah melihat video ini. Karena apa? Karena waktu pengerjaannya saya batasi hanya 30 menit. Seperti itu ya. Nah, adapun untuk kelas yang 1 reguler D, tadi yang saya jelaskan adalah 1 reguler A. Untuk 1 reguler D, karena perkuliahan sistem blok dan sampai saat ini belum rilis jadwal resmi,
maka tidak saya izinkan untuk mengerjakan. Ini sudah saya batasi, nanti saudara tidak bisa mengerjakan. Oke, ini ada tulisannya menunggu jadwal kuliah resmi dari prodi. Silakan dicermati dulu videonya, disiapkan jawabannya. Nanti ketika jadwal resmi dari prodi sudah keluar, silakan dikirim jawabannya. Akan kami rekap dan akan kami set ulang untuk pembatasan jadwal pengerjaan. Seperti itu ya. Baik, saya rasa cukup sekian pertemuan kedua pada mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Selamat mengerjakan kuis pada pertemuan kedua. Untuk perkuliahan pada kuliah saya akhiri, pada e-learning saya akhiri. Terima kasih. Kemudian kita akan membahas hal penting juga yang kaitannya dengan kuliah. Ini saya akhiri ya, saya log out dulu. Baik, saya akhiri, saya log out. Hal kedua yaitu di sini. Nah, pada pertemuan di online ini ada presensinya. Presensinya kalau saya lewat laman ini dosen.ivet.ac.id. Namun kalau pada mahasiswa itu nanti akan nampak di sini myivet.ac.id. Gitu ya, akan nampak di sini. Nah, myivet.ac.id ini laman mahasiswa. Kalau dosen.ivet.ac.id laman dosen. Di situ nanti saya akan melakukan perkuliahan. Saya akan melakukan presensi. Contohnya seperti ini. Nah, ini keselamatan dan kesehatan kerja pada 1 reguler A. Ini. Nah, saya input presensi. Setelah saya input presensi, maka masih ada keterangan berwarna merah. Keterangan tersebut tulisannya adalah belum divalidasi. Seperti ini. Oh, ini mohon maaf, ini telah divalidasi. Kalau yang belum divalidasi, nanti ada tulisannya belum divalidasi. Artinya apa? Tolong saudara perwakilan kelas silahkan memvalidasi pertemuan kita. Kalau saya sudah melakukan perkuliahan seperti ini, setelah presensi nanti silahkan divalidasi. Biasanya saya melakukan presensi ketika sudah batas waktu pengerjaan diakhiri. Contoh tadi kan 3 Oktober, berarti saya biasanya melakukan presensinya setelah tanggal 3 Oktober. Karena saya ingin melihat siapa yang mengerjakan, akan saya presensi di situ. Seperti itu ya. Kemudian sebentar, saya ingin menunjukkan dulu sebelum saya akhiri, saya ingin menunjukkan dulu seperti ini. Tulisannya adalah belum divalidasi. Mohon maaf, masih loading ya. Nah, nanti bagaimana cara memvalidasinya? Silakan buka myivet.ac.id, buka seperti ini. Silakan salah satu, mohon maaf ini bisa akses ya. Silakan salah satu akses perwakilan kelas untuk memvalidasi perkuliahan. Itu ada tulisannya validasi perkuliahan. Nah, ini belum validasi. Artinya perkuliahan saya belum dianggap sah oleh institusi. Nah, kita sama-sama enak jika seperkuliahan saudara harus memvalidasi. Seperti itu ya. Baik, saya rasa cukup sekian kuliah dari saya untuk pertemuan kedua. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.